Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita belajar tentang firman Allah. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita tahu cerita ini bagaimana Maria dan Marta, mereka adalah bersaudara. Dan saat Yesus datang masuk di dalam rumah mereka, ada dua orang wanita ini mempunyai hal-hal yang mereka lakukan saat Yesus datang di rumah mereka. Yang satu sibuk dengan pekerjaan, dan yang satu dia duduk mendengarkan firman Tuhan atau dia mendengarkan hal-hal yang Yesus sampaikan. Nah, saudaraku yang terkasih, pagi ini kita belajar bersama-sama tentang bagaimana apa yang perlu kita pelajari tentang seorang Maria. Saya tidak membahas Marta, tetapi kita fokus pada pribadinya Maria. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dia terus mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayatnya yang ke-42, sekali lagi saya baca, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hal yang pertama yang kita pelajari tentang Maria, yaitu dia telah memilih bagian yang terbaik. Saudaraku yang terkasih, mungkin kehidupan kita mempunyai kesibukan-kesibukan yang mungkin bagi kita berkenan bagi Tuhan. Mungkin menurut kita berkenan di hatinya Tuhan. Dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan mungkin itu pelayanan. Tetapi yang Tuhan katakan bahwa itu semua bukan hal yang salah. Tetapi kita jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, maka sudah cukup sampai di situ. Saudaraku yang terkasih, saya mau berkata bahwa pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan ketika hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, itu baik, itu bagus, itu benar. Tetapi yang paling utama, kehidupan kita menjadi orang percaya harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti seorang Maria, dia duduk dekat kaki Yesus. Artinya dia mempunyai hubungan yang dekat. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Jangan sampai kehidupan kita sibuk melakukan apa saja. Kita sibuk melakukan pelayanan-pelayanan, tetapi kita tidak ada waktu untuk dekat dengan Tuhan. Kita tahu bahwa bagaimana kita dekat dengan Tuhan, yaitu ketika kita membangun hubungan kita, membangun relasi kita, kita sering berdoa, baca firman, dan terlebih kita juga mendengarkan firman Tuhan. Setiap ibadah ada firman, ada khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita perlukan itu. Bukan berarti ketika kita melakukan pelayanan, maka tidak perlu lagi kita membangun hubungan. Toh saya sudah melayani Tuhan. Toh saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari hidup kita kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Bukan hanya sampai pada sibuk dalam pelayanan. Bukan hanya sampai pada bagaimana kita melayani Tuhan. Tetapi harus sampai pada level bagaimana kita selalu membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hal yang kedua yang kita pelajari dari Maria, yaitu bagaimana yang tidak akan diambil daripadanya. Posisi yang diambil oleh Maria, bagaimana dia mendekat dengan Tuhan, adalah hal yang rohani. Dan itu tidak ada yang bisa mengambil. Firman Tuhan berkata, yang tidak akan diambil daripadanya.
Saudaraku yang terkasih, hal rohani yang kita bangun, hal rohani yang kita bangun setiap hari, hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan tidak bisa diambil atau tidak bisa dibagi-bagi oleh orang kepada orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan hanya melalui pribadi, lewat pribadi, lepas pribadi kita. Hanya hubungan kita dengan Tuhan. Bukan berarti ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dekat dengan saudara kita. Mungkin Tuhan dekat dengan keluarga kita. Tidak. Kehidupan kita hanya melalui pribadi. Bagaimana pribadi kita dekat dengan Tuhan, hanya itu yang Tuhan mau selalu dekat. Dan mari kehidupan kita, seperti firman Tuhan berkata bahwa hal-hal rohani hanya bisa kita bangun pribadi kita sendiri. Bukan tidak ada yang ikut-ikutan dengan keluarga, dengan sesama kita. Tetapi mari kita berusaha dengan diri kita sendiri. Bagaimana kerohanian itu urusan masing-masing. Dan juga firman Tuhan berkata keselamatan itu urusan masing-masing. Tidak ada urusan keluarga. Satu orang dalam keluarga hidup kudus, maka semua satu keluarga selamat. Tidak. Keselamatan itu urusan pribadi lepas pribadi. Mari kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan mempunyai pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-4 dikatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya hidup kita selalu punya hubungan, punya relasi. Dan yang Tuhan mau supaya hidup kita mempunyai kerinduan untuk selalu tinggal di rumah Tuhan. Bagaimana ketika kita tinggal di rumah Tuhan, kita punya hubungan, membangun ibadah kita dengan Tuhan, dan terlebih membangun hubungan kita yang semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin erat, semakin hari semakin kita mengenal Tuhan. Dan mari jangan sampai kita mundur, kita terus maju, kita terus berjalan maju untuk terus dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami